Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Minseta Talepta dengan NIM 13230946060. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah basis data 2 dengan dosen pengampu Ibu Melda Dauklori Eskom MT. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trigger. Pengertian trigger. Trigger dalam basis data adalah sebuah objek atau prosedur yang dipicu secara otomatis oleh sistem basis data ketika suatu peristiwa tertentu terjadi pada tabel tertentu. Peristiwa tersebut dapat berupa operasi insert, update, dan delete, atau kombinasi dari ketiganya. Trigger digunakan untuk memantau perubahan data dalam tabel dan dapat mengakses aksi-aksi tertentu, seperti memvalidasi data, menjaga integritas referensial, atau melakukan login untuk tujuan audit. Konsep trigger. Yang pertama, pemicu peristiwa. Trigger diaktifkan oleh perubahan data tertentu dalam tabel seperti operasi insert, update, atau delete. Yang kedua, jenis trigger. Ada 3 jenis trigger: before, sebelum perubahan, after, setelah perubahan, dan instead of, penggantikan operasi. Yang ketiga, kondisi pemicu. Trigger dapat dikaitkan dengan kondisi tertentu untuk menentukan kapan harus dijalankan. Yang keempat, kontrol integritas data. Digunakan untuk menjaga integritas data, menerapkan aturan bisnis, dan menjaga referensial antar tabel. Yang kelima, login dan audit. Trigger dapat digunakan untuk mencatat perubahan data untuk tujuan audit dan pemantauan keamanan. Yang keenam, implementasi logika bisnis. Trigger memungkinkan implementasi logika bisnis kompleks di dalam basis data. Yang ketujuh, efisiensi dan kinerja. Penggunaan trigger harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan tidak mengorbankan kinerja sistem basis data. Fungsi trigger. Yang pertama, menjaga integritas data, memastikan data sesuai dengan aturan bisnis dan kebijakan integritas. Yang kedua, validasi data, memeriksa dan validasi data sebelum disimpan. Yang ketiga, penanganan operasi referensial, menjaga integritas referensial antar tabel. Yang keempat, login dan audit, mencatat perubahan data untuk tujuan audit. Yang kelima, implementasi logika bisnis, menjalankan logika bisnis di tingkat database. Yang keenam, pengiriman notifikasi atau aksi otomatis, memicu tindakan otomatis berdasarkan perubahan data. Yang ketujuh, pemrosesan data asinkron, memulai pemrosesan data asinkron. Yang kedelapan, pengamanan dan keamanan data, menerapkan kebijakan keamanan data. Yang kesembilan, pemeliharaan data bersama, melakukan pemeliharaan data bersama. Yang kesepuluh, pengotomatiskan tugas administratif, pengotomatiskan tugas administratif. Jenis-jenis trigger. Yang pertama, before trigger. Trigger ini dieksekusi sebelum peristiwa yang memicunya terjadi. Contoh peristiwa yang memicu trigger sebelumnya adalah operasi insert, update, atau delete. Tujuan utama trigger sebelumnya adalah memvalidasi atau memodifikasi data sebelum disimpan ke dalam tabel. Yang kedua, after trigger. Trigger ini dieksekusi setelah peristiwa yang memicunya terjadi. Peristiwa yang memicu trigger setelahnya umumnya adalah operasi insert, update, atau delete. Trigger setelahnya digunakan untuk menjalankan tindakan atau logika bisnis setelah perubahan data terjadi. Yang ketiga, instead of trigger. Trigger ini menggantikan peristiwa yang memicunya. Sebagai contoh, trigger ini sering digunakan pada tampilan view untuk memanipulasi organisasi yang diterapkan
pada view tersebut.